Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmasari Nadilah, NIM 201443000012 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila menggunakan metode ceramah, model pembelajaran langsung, dan media audio. Sebelum masuk ke penjelasan materinya, saya akan menjelaskan apa itu metode, model, dan audio. Metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Selain itu, pemilihan metode yang tepat membuat siswa tidak cepat merasa bosan atau jenuh ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Melalui cara ini, maka diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, sangat penting bagi seorang pendidik untuk mengenal metode dalam pembelajaran, supaya siswa merasa semakin bersemangat saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Seorang guru memang sebaiknya harus menggunakan metode pembelajaran yang tepat agar tercipta proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Selain itu, siswa juga bisa belajar dengan baik karena metode pembelajaran yang digunakan oleh guru menjadikan penyampaian materi menjadi lebih menarik dan bagus. Untuk itu, seorang guru perlu mengenal metode pembelajaran untuk mendukung ketercapaian tujuan mengajar. Metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang sangat bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Sejak dahulu hingga sekarang, metode ini memang dianggap sebagai yang paling praktis dan ekonomis. Namun, seorang guru harus bisa menggunakan metode ceramah secara menarik agar para siswa tidak merasa cepat bosan. Supaya peserta didik tidak mudah jenuh, berikut hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama, dilakukan dengan penuh semangat dan keceriaan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun, baik, dan mudah dicerna oleh peserta didik. Yang ketiga, diselingi dengan humor atau candaan yang tetap mengacu pada ranah kesopanan. Yang keempat, memperhatikan gerak tubuh, tidak berdiam diri di tempat yang sama, gerakan mata, dan sebagainya. Hal itu bisa menambah ketertarikan peserta didik dalam mengajar. Model pembelajaran merupakan tingkatan tertinggi dalam kerangka pembelajaran karena mencakup keseluruhan ketingkatan lingkupnya, keseluruhan kerangka pembelajaran karena memberikan pemahaman dasar atau filosofi dalam pembelajaran. Dalam model pembelajaran terdapat strategi yang menjelaskan operasional alat atau teknik yang digunakan siswa dalam proses belajar. Selanjutnya, di dalam strategi pembelajaran ada metode pembelajaran yang menjelaskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tingkatan ini memiliki fungsi untuk menjelaskan hubungan dari kerangka pembelajaran tersebut. Model pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung adalah jenis model pembelajaran di mana materi pembelajaran disusun oleh guru untuk disampaikan secara langsung kepada siswa. Model ini memiliki kaitan dengan metode pembelajaran ekspositori, yaitu penyampaian materi dari guru ke murid, dilaksanakan secara langsung melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Karakteristik model pembelajaran langsung sebagai berikut. Yang pertama, siswa mendapatkan keterampilan secara langsung dan segera mendapatkan pengaruh dari model pembelajaran langsung. Yang kedua, pembelajaran dilakukan dengan berorientasi pada tujuan tertentu. Yang ketiga, materi sudah disusun oleh guru. Yang keempat, lingkungan belajar sudah terstruktur. Model pembelajaran langsung memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini juga berlaku pada jenis model pembelajaran lainnya, karena jika dikembalikan pada konsep awal penyusunan model pembelajaran, perancangan kerangka pembelajaran didasarkan pada kesesuaiannya dengan kondisi guru dan siswa serta sejalan dengan tujuan yang akan dicapai atau tidak. Ada 5 poin penting kelebihan model pembelajaran langsung. Yang pertama,
Guru memiliki wewenang penuh terhadap isi materi yang sudah disiapkan, sehingga lebih mudah dan mempertahankan fokus siswa. Yang kedua, model ini dapat diterapkan untuk kelas besar maupun kecil. Yang ketiga, dapat mendorong siswa lebih terbuka untuk mengungkapkan kesulitan secara langsung kepada guru. Yang keempat, efektif untuk pembelajaran tentang materi yang terstruktur dengan waktu terbatas. Yang kelima, efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang nilai sekolahnya masih rendah. Selain itu, model pembelajaran juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, keterampilan siswa sangat bisa berbeda-beda. Model ini bergantung pada kemampuan siswa mengasimilasi materi melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, dan mencatat. Yang kedua, sulit dalam mengatasi perbedaan kemampuan, ketertarikan, dan gaya belajar siswa. Yang ketiga, siswa dituntut untuk terlibat secara aktif sehingga sulit bagi siswa yang lebih tertarik untuk mengembangkan keterampilan dan interpersonal. Yang keempat, guru memiliki peran paling esensial dalam proses pembelajaran. Jika guru menunjukkan sikap tidak kompeten seperti tidak memahami materi atau tidak komunikatif, kemungkinan terburuk adalah siswa tidak mematuhi kelas, kesulitan dalam memahami materi, dan menghambat kegiatan belajar secara menyeluruh. Media audio pembelajaran. Media audio adalah media yang penggunaannya menekankan pada aspek pendengaran. Indera pendengaran di sini merupakan alat utama untuk menggunakan media ini, di mana pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal atau ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun non-verbal, sehingga antara pengirim pesan dengan penerima pesan bisa memahami makna dari lambang auditif tersebut. Baiklah, itu dari penjelasan saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia, termasuk peraturan yang harus bersumber pada Pancasila adalah konstitusi negara baik yang tertulis maupun yang tak tertulis. Sebagai dasar negara, secara hukum, Pancasila memiliki kekuatan mengikat terhadap semua WNI. Dengan kata lain, tidak boleh ada satupun peraturan di Indonesia, termasuk juga konstitusi yang bertentangan dengan Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila sudah menjadi kesepakatan nasional sebagai sumber dari segala sumber hukum yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah lagi. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat rangkaian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang menyatakan hal itu adalah sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945 yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari kata ideo dan logos. Ide berarti gagasan, konsep, pengertian dasar atau cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Maka secara istilah, makna kata demi kata ideologi berarti ilmu mengenai pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, ide disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud bersifat tetap dan harus dicapai sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar pandangan atau paham. Secara umum dapat dikatakan ideologi merupakan kumpulan gagasan, ide, keyakinan atau kepercayaan yang menyeluruh dan teratur.
Hal-hal yang dapat termuat dalam ideologi adalah politik. Hal-hal yang dapat termuat dalam ideologi adalah politik, sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Dalam kaitan ini, Pancasila tergolong sebagai ideologi. Akan tetapi, sebagai ideologi, Pancasila memiliki kekhasan tersendiri. Sebagai ideologi, Pancasila bukan hanya merupakan hasil pemikiran seseorang seperti ideologi yang memiliki bangsa-bangsa lain. Ideologi Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, budaya, serta agama masyarakat Indonesia sejak zaman sebelum terbentuknya negara Indonesia. Nilai-nilai itu digali dan dirumuskan oleh para pendiri negara, kemudian dijadikan sebagai dasar dan ideologi negara. Sebagai ideologi, Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi bersifat dinamis dan terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dapat memperlakukan Pancasila secara luas dan kreatif. Artinya, sebagai ideologi, Pancasila bisa digunakan untuk menghadapi dan menjalani zaman yang terus-menerus berkembang sesuai dengan keadaan dengan tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita, harapan, atau dambaan bangsa Indonesia yang hendak diwujudkan dalam kehidupan. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, masing-masing saling berhubungan dan melengkapi. Nilai-nilai tersebut menjadi kesatuan sistem nilai yang memiliki bangsa Indonesia yang akan menentukan pola sikap, tingkah laku, dan tindakan bangsa Indonesia. Inti nilai-nilai Pancasila memiliki sifat yang universal. Jika dilihat intinya, sila pertama hingga kelima masing-masing memiliki nilai ketuhanan, sila pertama, kemanusiaan, sila kedua, persatuan, sila ketiga, dan kerakyatan, sila keempat, serta keadilan, sila kelima. Nilai-nilai ini adalah nilai yang universal karena sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan juga oleh bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif karena memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, rumusan setiap sila pada Pancasila sebenarnya mempunyai sifat umum dan abstrak. Hal ini karena rumusan itu merupakan nilai. Yang kedua, nilai-nilai dalam Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat istiadat, kebudayaan, kegiatan kenegaraan, maupun dalam keagamaan. Yang ketiga, oleh karena itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara hakikatnya terletak pada kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang 1945 yang memuat nilai-nilai Pancasila yang mengandung 4 pokok pikiran. Keempat pokok pikiran tersebut merupakan penjabaran dari sila-sila Pancasila. Sebagai ideologi, secara umum Pancasila mengandung 2 nilai, yakni nilai dasar dan nilai instrumental. Yang pertama, nilai dasar hakikatnya merupakan nilai yang terdapat di dalam kelima sila Pancasila dalam bentuk asli atau pokok yang belum dikaitkan dengan hal lain, yaitu ketuhanan, sila pertama, kemanusiaan, sila kedua, persatuan, sila ketiga, kerakyatan, sila keempat, dan kelima, keadilan. Nilai-nilai dasar ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan norma dasar yang menjadi sumber tertib hukum tertinggi. Nilai instrumental merupakan nilai yang terkait dengan nilai Pancasila sebagai arahan, kebijakan, strategi, serta terkait pula dengan lembaga pelaksanaannya.
Nilai instrumental merupakan penjabaran dari lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan ada kekurangan di video saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.